Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Teman-teman, selamat datang untuk kesekian kalinya pada Pak Tri, Pak Lukman, dan selamat datang untuk pertama kali ini ya Pak Agama. Selamat datang di SMP Sebudaenda, inilah Sebudaenda yang sudah tahun ketiga ya berarti kita sering ketemu di hari Jumat dan hari Sabtu, bahkan pernah di hari tertentu kita di kelas sampai bertubuh-tubuh gitu. Nanti mungkin bisa flashback dari YouTube-nya ya Pak. Ya Bapak sekalian, alhamdulillah sesuai rencana, sesuai pertemuan hari ini begitu banyak orang kakinya yang harus ditarik ke sana sini. Yang satu ada revitalisasi katanya ya, terus yang satu ada di koperasi, yang satu ada di BGRI, ada yang di bimbel. Ya, inilah Patri bahwa Balenda itu alhamdulillah walaupun targetnya belum setidaknya bisa dihadirkan beberapa orang guru untuk bisa melaksanakan kegiatan tahap awalnya. Jadi Patri, maksudnya mungkin saya sampaikan bahwa ini prosesnya panjang dari mulai pembicaraan sudah disebut-sebut sama Pak Gemate sama Patri, masih ada orang kadang dari UPI pas sebut Pak mohon maaf dari Jakarta begini ya Patri nggak apa-apa tiba-tiba Assalamualaikum Pak ada ACC ya Pak siap. Terakhir dengan Pak Afek Patri datang, kemudian hari ini juga sudah diagendakan bahwa tanggal 7 memang dulu kemarin ada optionnya adalah mau diajukan, tapi alhamdulillah justru dengan silaturahmi ini kan bisa banyak. Dan mungkin juga Patri, Pak Gema, saya mungkin sebentar kesini, sebentar kesana karena ada beberapa kegiatan yang berlangsung bersama. Tapi insya Allah untuk kegiatan ini saya juga senang bahwa udah pastinya harus naik terus ya. Fase dari mulai saya nggak ikut Patri, terus yang kedua ikut, yang ketiga ini. Nah, partner saya selalu sama Pak dengan Pak Firman. Pak Firman kita terusin lagi itu Pak Firman sudah mulai sekarang ikut pelatihan Pak Firman artikelnya, jadi mudah-mudahan Patri bisa dimasukkan salah satunya dari nama-namanya nanti disebut gitu. Dan mudah-mudahan memang namanya saja tapi bisa seiring waktu bisa dipakai oleh guru-guru SMP. Jadi sampaikan juga bagaimana berarti bahwa kegiatan ini menunjang kami setiap sekolah namanya punya rapat pendidikan yang diambil dari proses AMBK kelas 8 45 orang terus berlibat dari guru-guru nantilah rapor. Salah satunya adalah kita masih punya angka di bawah 61 ya, di bawah 60 itu kualitas pembelajaran ya. Nah jadi hadiran Pak Tri, Pak Gema mudah-mudahan bisa menjawab RTL demikian, RTL ini tadi. Nah itulah saya sampaikan dulu yang hadir ini ada Bu Iin, Pak Tri. Bu Iin adalah staf kurikulum dengan Bu Desma, Bu Ina nanti juga ada Pak Abed ya. Bu Iin, terus ada tim matematiknya Bu Iren. Bu Iren pindahan Pak dari sekolah di atas bawah Palengan. Bu Ika dulunya orang Palengan tapi udah di sini ya. Terus ada Pak Firman dan memang sepasang yang selalu sekolah bareng itu adalah itu Pak Firman dan Bu Resma. Jadi sepaket. Jadi suami istri Pak. Artinya teman makin dekat akhirnya satu frame di surat nikah. Kemudian ada Bu Rizky dari Bahasa Indonesia. Nanti biasanya Bu Rizky ada problemnya ya. Bu Rizky nanti dilihat karena Pak
Patri minta 5 orang sekelompok. Terus ada Bu Aji waktu pertama ikut ya, yang kedua itu enggak, Bu Aji itu juga. Terus ada Bu Rina di PAI, ada Bu Hani juga pindah tempat. Jadi mungkin kalau saya sih senang bahwa ada guru-guru baru yang bisa ikut dalam kegiatan ini. Ada Pak Gali, ya, Pak Gali. Oke, ini double talenta bahasa. Beliau menjadi bahasa Inggris dan menjadi bahasa Sunda. Kenapa bisa seperti itu? Karena bahasa Sunda kurang Pak Guru. Jadi translate-nya itu langsung ke daerah dan internasional. Ya, kemudian saya sendiri dan saudara-saudaranya dulu saya pegang dan kerjasama sama Pak Tri karena itu dulu Pak. Sekarang saya jadi guru biasa, tapi perlu support sama Bu Resma izinkan saya menjadi tim yang bisa support kepada teman-teman. Karena biasanya kalau nggak ada yang menurut Pak Tri bisa, minimal kalau ada saya bisa Bu Resma memberikan. Nah kalau hubungan dengan Bapak Kepala paling nanti sekarang Bu Resma yang bisa ngobrol-ngobrol. Dan mohon Pak Gali ini juga diliput oleh Pak Gali disampaikan pada di koordinasi karena tadi jam 8 kita sudah menyampaikan pada surat tugasnya ada informasi yang disampaikan. Ibu Bapak selamat melaksanakan dan selamat datang Pak Dapwati, Pak Gemma dan Pak Lukman ya. Maka saya kasihkan ke dua saudaranya pada Pak Teguh dan Pak Teguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu. Jadi hari ini mohon maaf sebelumnya, kita biasanya bulan Julian, April, Juli, kalau sekarang benar-benar di akhir tahun karena memang menyenangkan gitu. Alhamdulillah kita dapat jebak kompetisi PKL ini baru. Biasanya kita dari dana dipanya di Polban. Nah, karena kompetitif kita ingin ada apa ya? Kalau kemarin kita fokus informatikanya gitu semuanya, biasanya dosen informatika. Kalau sekarang ada di sini ada Pak Juma, nanti kita ada perkenalan gitu. Sebelumnya terima kasih sudah ketiga kalinya kami diterima di sini dengan baik di Sentra Sakti Balenya. Beberapa guru sudah saya kenal karena sudah sering juga. Karena pelatihan kita formatnya panjang, nggak hanya satu kali, jadi sampai mungkin kalau dari 3 sampai sebulan karena ada persiapan pembuatan materinya. Jadi triknya kita selalu di Balenya kalau diterima proposalnya karena ada peningkatan tiap tahun dari sisi proposal. Nah sekarang kita fokusnya ke unplug. Kalau kemarin ada 2 yang unplug sama plug. Yang plug kita coding di pertemuan pertama, di pelatihan pertama tahun 2023. Di 2024 kita robot mouse dengan LKPD, pembuatan ada yang terstruktur LKPD-nya. Nah kalau sekarang kita fokus ke sini, LKPD-nya digital dan si CAD-nya modular. Jadi sebelumnya mungkin ada guru-guru yang belum pernah mengikuti pelatihan dari kami. Jadi konsepnya kita itu ada namanya functional thinking.
Jadi bagaimana berpikir secara konvensional atau disebutnya BK, berpikir konvensional. Ada 4 komponen utama, yaitu pertama algoritma yang biasanya sering kita gunakan tapi tidak sadar. Jadi langkah-langkah prosedur pekerjaan yang dilakukan secara bertahap. Lalu ada abstraksi. Kalau abstraksi biasanya guru-guru matematika, jadi dari misalnya ada sebuah fungsi yang kompleks dibuat, tidak perlu tahu fungsinya apa, namanya aja dinamakan abstraksi. Misalnya langsung fungsi luas segitiga, kita tidak tahu luas segitiga itu setengah A kali B, kita tidak perlu tahu, tapi tahu tinggal panggil aja luas segitiga, itu abstraksi. Lalu ada dekomposisi. Nah ini yang sangat penting dan terpakai sampai kuliah atau sampai tua dipakai. Jadi membuat soal yang sulit atau permasalahan yang sulit menjadi kecil-kecil dahulu, baru diselesaikan, dikumpulkan kembali sampai akhirnya terselesaikan semua. Yang terakhir pattern recognition. Kalau pattern recognition secara sadar tidak sadar, misalnya bayi kita atau anak kecil sudah dengan cerdas melakukan pattern recognition, membedakan antara mobil, truk, dan kawan-kawan. Sama juga di sini di profesional. Jadi ternyata soal-soal itu bisa diselesaikan dengan melihat polanya saja, jadi tidak perlu menyelesaikan secara matematis. Jadi seperti itu. Di sini kita toolsnya menggunakan robot mouse, atau disebutnya di sini secara besarnya educational robot. Robot mouse itu sederhana sekali, bukan robot yang bisa dipakai, bisa berbicara, bisa dan dia hanya meminta perintah saja gitu, meminta perintah atas, bawah, kanan, kiri, reset, dan jalan gitu. Hanya itu saja. Dan kita dia berjalan di sebuah tempat disebutnya karpet atau karpet gitu, disebutnya karpet. Dan di karpetnya itu ada problem-problem, robotnya akan bergerak menyelesaikan problem dan bagaimana caranya. Jadi tahun lalu kita fokusnya lebih ke algoritma, jadi fokusnya ke prosedural atau angka-angka tahap-tahap. Kalau sekarang karena CT itu kan ada 4, sulit untuk membuatnya menjadi abstraksi dan dekomposisi. Makanya hari ini kita bikin tools tambahan supaya dekomposisi dan abstraksi itu secara natural bisa dikerjakan. Kalau selama ini naturalnya kalau robot mouse lebih ke algoritma, jadi depan, belakang, kanan, kiri. Nah di sini nanti kita akan membuat menjadi lebih mudah untuk abstraksi dan dekomposisi. Oke. Tadi ada peningkatan apa lagi? Peningkatan yang kedua adalah kemarin itu lama sekali untuk membuat karpetnya itu, karpet itu, karena alat bahannya juga lumayan. Terus guru-guru juga diberikan oleh kita tuh spanduk gitu ya, bahannya terus tusut dan kawan-kawan. Nah sekarang kita coba bikin yang lebih ajak menggunakan akrilik dan MDF seperti itu. Jadi nanti ada magnetnya, nanti dibuka, kita masukin problemnya terus ditutup aja, tinggal disimpan di tempat yang meja yang apa ya, jangan yang licin, meja yang keset gitu. Kita juga menyediakan ada karpetnya dari sebuah kain sofa ya, kain sofa, supaya nanti tinggal ditempel, mau disimpan di mana saja, lebih handal bergerak. Jadi kalau kemarin kalau kita bergerak dia geser gitu si matchnya. Kalau sekarang mudah-mudahan enggak, karena kita sudah punya. Lalu ada heksagonal itunya ada. Jadi kita bikin supaya bisa abstraksi dan dekomposisi, kita bikin gimana caranya seperti itu. Jadi ada namanya heksagonal koin, nanti bakal kita gunakan untuk memahami abstraksi dan dekomposisi. Itu saja pendahuluannya mungkin. Dan sekarang perkenalan dari tim. Jadi seperti tahun lalu ada tim yang sama, ada Pak Lukman dan saya. Lalu di sini ada Kang Gema. Mungkin Kang Gema mau ini dulu, mau perkenalan. Sudah perkenalan. Ini kan nama aja. Jadi kenapa kita perlu bukan orang lain, prodi lain untuk meningkatkan PKM kita. Jadi sebenarnya awalnya saya meminta Kang Ridwan, ada temannya Kang Gema, tapi ternyata
karena ini waktunya lama ya Kang, jadi waktunya lama, tiba-tiba Kang Ridwan itu sekolah S3 gitu, jadi gimana nih, oh ternyata ada Kang Gemma sama kompetensinya terkait pendidikan. Kita tuh masih kemarin baru pertama konsultasi dengan Kang Gemma, emang masih banyak kurangnya dari sisi pendidikannya. Kita kebanyakan kuesionernya dari sisi modulnya gitu, dari modul yang kita buat, bukan dari ini modulnya bermanfaat nggak pada guru. Nah, kenapa kita membutuhkan Kang Gemma dari sisi ekspertisnya di sana. Jadi nanti terjawab, misalnya kita cita-citanya melakukan peningkatan dulu, tidak peningkatan kompetensi guru terkait computational thinking, elemen abstraksi dan dekomposisi apakah benar. Nah, ini dari sisi expert Kang Gemma. Mungkin Kang Gemma mau lebih tajam lagi. Apa aja? Oke, di sini ada Kang Lukman seperti biasa, ada saya dari Politeknik Negeri Bandung jurusan Informatika. Oke, langsung saja. Jadi kegiatannya seperti biasa, tapi karena ini waktunya sangat mepet, karena terakhir itu Desember sudah selesai ya. Jadi kita fokus di bulan ini, di bulan November. Jadi tanggal 7 sekarang kita melakukan sosialisasi sekarang. Lalu tanggal 14, ini salah ya, 13 sampai 3. Oh benar ya. Jadi kita jam 1 sampai jam setengah 4 nanti ada konsumsi dan masih ringan dan berat di sini. Jadi tenang Bapak Ibu, tidak akan secara logistik aman. Kita kegiatan pertama, kita akan kembali mengenal robot MOS yang mungkin tahun lalu ada beberapa sudah, dan sekarang juga ada yang guru-guru baru. Jadi kita akan mengenalkan kembali tentang robot MOS dan produk kami, Katmat Modular, gimana cara menjalankannya. Nanti kita tahun lalu 2 tahun kita sudah dari Polban sudah ada 4, kalau nggak salah 3 sampai 4 robot MOS yang mungkin koreksi kalau salah. Sekarang akan ditambahkan lagi jadi 4. Jadi total 8 mungkin yang diterima di sini. Lalu ada 8 set Katmat modular. Nanti selain itu ada beberapa lagi, ada tripod, ada tripod yang bisa face detection, supaya kita nanti ada 3 pelatihan. Jadi pelatihannya, karena kita pengennya pelatihan ini tidak hanya pelatihan tapi diimplementasikan di kelas. Lalu selain itu bisa mengisi komputasi kreatif .id kita gitu, supaya bisa mengisi materi di sana. Jadi kita akan menyediakan itunya juga alat dan bahannya juga untuk guru untuk merekam. Tapi untuk merekamnya kita akan dibantu oleh mahasiswa. Jadi kita ada 3 mahasiswa dan nanti saya dan dosen-dosen di total ada 6 yang akan membantu Bapak. Jadi secara teknis tidak perlu takut, tapi nanti kita akan membantu karena waktunya sangat mepet sekali. Oke. Seperti biasa ada pretest, ya pretestnya lebih fokus terkait robot MOS dan Katmat. Lalu ada pengenalan dan Katmat. Lalu hari pertama kita fokus ke dekomposisi. Jadi nanti kita sudah menyediakan permasalahan yang ada. Kita ngambil permasalahannya dari yang tahun lalu. Tahun lalu itu yang Pak Firman ya, yang kalau nggak salah Citarum dan disebutnya apa Pak? Saya lupa lagi. Jadi ada problem tentang dinamika penduduk dan Citarum gitu. Kita menggunakan yang itu untuk melakukan dekomposisi masalah. Jadi kita nggak bikin dari nol. Jadi pokoknya kita tuh udah punya 3 kan ya. Kita punya yang kelompok yang Pak Kamal ya. Pak Kamal tuh yang dengan guru agama ya, yang tentang flora fauna. Lalu ada Pak Firman. Lalu ada kelompok yang sejarah kebangkitan nasional dengan ada 3. Nanti ada 2 kelompok lagi untuk membuat yang baru, jadi total ada 5. Oke, komposisi. Di hari kedua ya, hari Sabtu Bapak Ibu, saya minta waktunya untuk hari Sabtu hanya dari jam 9 sampai jam 2 saja. Nah di sini lebih fokus ke pertama kita menjelaskan tentang abstraksi. Abstraksi sendiri akan lebih mudah karena kita sudah ada toolsnya. Abstraksi itu adalah tadi kita akan tadinya membuat langkah-langkah yang panjang, kita buat menjadi sebuah fungsi atau
prosedur yang cuman dikasih nama aja. Jadi yang tadinya jalan kanan kiri atas bawah 10 kali dan lain-lain, sekarang tinggal jalan ke posisi sampah misalnya. Jadi bentuknya udah abstraksi. Jadi ini hanya berbedanya ya, hanya berbeda cara berpikir saja. Lalu pengenalan platform komunikasi kreatif. Nanti di sini untuk pengenalan konten digitalnya sekali lagi nanti akan dibantu oleh adminnya, oleh kita. Jadi Bapak Ibu hanya fokus ke kontennya. Tapi seandainya ingin dari Balendah menjadi admin, boleh, nanti kita akan buatkan usernya. Lalu ada desain problem. Nah, desainnya kita menggunakan AI generatif. Di sini kita pakai Google Slide. Ternyata Google Slide itu kita tinggal nanya aja, kita udah bisa bikin konten. Kalau mungkin kemarin ada susah untuk membuat konten masalahnya, kalau sekarang menjadi lebih mudah. Lalu hari ketiganya ini kita akan melakukan, ini karena ada waktu 7 hari ya, jadi langsung untuk produksi konten dan implementasi digital. Nanti ini akan dibantu oleh mahasiswa. Jadi nanti 7 hari itu Bapak Ibu fokus ingin, kira-kira saya ingin mengimprove mungkin ya yang sudah punya, yang 3 kelompok yang tahun lalu dan 2 kelompok yang baru yang dari awal itu seperti apa. Lalu terakhir ini masih negotiable, kapan bisanya dari Bapak Ibu implementasi di kelas ya, kalau kita targetnya dari tanggal 24 sampai 28 supaya di bulan November sudah selesai semua. Jadi itu dia ngamus. Nah, paling untuk kontrak belajar seperti biasa, mengikuti pelatihan dari awal sampai akhir, tepat waktu dan aktif. Sejujurnya kita benar-benar banyak belajar dari Bapak Ibu selama membuat PKM ini kan. Banyak ilmu dari pendidikannya kita masih kurang, tapi dengan banyak belajar kita benar-benar banyak improvement, terutama dari pembuatan produknya, dan mudah-mudahan membantu Bapak Ibu untuk membuat bahan ajar yang lebih baik seperti itu. Nah, ini contoh-contoh generatif AI yang saya buat tadi gitu ya. Pertama contohnya misalnya Elkas ini. Jadi nanti kan kita bikinnya 10 kali 10 cm. Jadi ini di Google itu sudah tahu caranya untuk rasio 1 kali 1 kayak di Instagram gitu. Nanti kita tinggal bikin. Kita nanti akan diajar promptingnya, gimana cara. Kebetulan ini pakai bahasa Inggris, nanti mungkin dia belum bisa bahasa Indonesia, tapi nanti kita akan ajari Bapak Ibu bagaimana cara promptingnya. Lalu ini contohnya sampah di untuk problem dinamika penduduk dan Citarum, misalnya ini ada sampah dan lingkungan yang kumuh ya gitu. Dan yang menariknya bisa bikin infografis seperti ini. Jadi kita bisa brainstorming. Jadi problem kan kalau abstraksi dekomposisi lebih enaknya dari masalah kompleks dulu ya. Jadi kita bisa tahu masalahnya apa. Di sini ada populasi yang tinggi, terus ada banyak proyek dari proyek pembangunan, ada industri juga di sini. Ini ada alih fungsi lahan dari sawah jadi rumah. Nah, ini benar-benar ini otomatis saya cuma tolong bikin korelasi dengan ini dinamika penduduk sama ini, langsung bikin seperti ini. Ini ada yang mencuci, ada yang mancing ya, ada yang buang sampah. Terus ada dari pabrik, ada banyak ini ya. Kalau ini nggak tahu ini benar atau salah nih petanya, saya juga nggak tahu ini benar-benar Bandung atau enggak. Dia nge-generate. Nah, ini bisa diedit bagusnya. Nanti insya Allah di pertemuan kedua akan diajarkan dari sisi itunya supaya sangat cepat. Jadi Bapak Ibu sekarang itu kita hanya butuh ide aja sebenarnya untuk sisanya kita bisa memberikan kepada AI, tapi dengan kita juga akan mengajarkan cara dekomposisi juga untuk bertanya ke AI. Jadi kadang-kadang orang itu menggunakan AI pengen langsung jadi gitu karena waktu dikejar deadline atau apa. Jadi nggak bisa gitu. Jadi harus kita pelan-pelan dulu
kasih tahu, misalnya dari awal dulu, misalnya saya pengennya 10 cm dari layoutnya dulu, terus ya dari masalahnya dulu, baru sampai akhirnya bikin seperti ini. Itu saja. Mungkin itu yang dari paparan untuk sosialisasi gambarannya. Bapak Ibu ada yang ditanyakan terkait waktu atau bagaimana? Kalau ini sudah ada. Atau ini mau karena waktunya banyak bisa bermain gitu ya. Ini kita jadi ini laku sekali ya si robot mouse ini. Awalnya kita cuma beli yang hanya mouse-nya aja, harganya kan lebih miring. Kalau sekarang karena sangat laku, jadi kita kebagian yang ini. Jadi alhamdulillah juga enak juga. Jadi kita bisa di sini juga ada disebutnya ada card juga ada, tapi dia tidak semodular kita. Dia jumlahnya hanya 16. Nanti kita bikin dengan 25 gitu lebih banyak. Jadi Bapak Ibu bisa main di sini, bagi yang belum pernah juga bisa main. Oke, mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu atau yang ingin tambahkan tentang Dema? Bapak Ibu mungkin ya kayak bikin kayak gambar ini kan 1, 2, 3, 4. Coba kalau yang di bawahnya kan ada 3, 4, 5. Nah berarti isi kosong yang tapi nggak harus jangan sama dengan yang vertikal dengan yang horizontalnya kan harus beda. Pak Firman, ya Pak Firman tadi penjelasan Pak Firman ya, dengan coding learning equivalent tidak atau inline tidak support tidak ke dengan robot sendiri, terus pembelajaran coding sekarang yang lagi order ya. Jadi sederhananya begini, saya itu salah satu anggota tim yang ditunjuk oleh pusat kurikulum dan pembelajaran untuk melihat implementasi pembelajaran coding di seluruh Indonesia. Kita sedang mensurvei ribuan guru yang sekolah-sekolah itu mengimplementasikan pembelajaran coding. 2 hari yang lalu saya zoom dengan Pak Tri dan Pak Lukman. Yang ada di benak saya itu, di folder saya itu, ini sebetulnya esensinya adalah pembelajaran coding. Betul tidak? Ya. Kemudian Pak Tri itu menyampaikan terkait dengan kemampuan berpikir komputasional. Itu juga mengantarkan pada pembelajaran coding di pikiran saya itu. Saya menunggu-nunggu di kalimat Pak Kris dan Pak Lukman pembelajaran coding tidak keluar karena memang implementasinya kan sudah bertahun-tahun ya Pak Kris di sini. Tapi secara esensi sepertinya ada apa istilahnya ya? Ada skill coding CP-CP yang diterbitkan oleh pemerintah dengan aktivitas yang Pak sampaikan. Setuju tidak Bapak Ibu? Betul ya? Itu ya. Makanya tadi sudah implementasikan di sekolah ini, sudah guru informatikanya ada ya? Ada. Hadir sekarang? Tidak ya? Kebetulan lagi nganter anaknya sakit. Oh ini? Bapak siapa? Pak Haji. Pak Haji sedang saya gibahi bersama bersama guru-guru yang lain. Pak Haji berarti sudah lama bergabung juga ya Pak? Atau baru join? Pak Haji pernah ikut iPhone kan? belum. Oke. Andai saja Pak Haji datang di awal ya tadi ya, pasti akan nyambung juga dengan pikiran saya. Ini mah sangat mendukung untuk pembelajaran coding sebetulnya, karena kan tidak hanya tertuang dalam mata pelajaran saja, tapi
bagusnya kan terintegrasi juga pada setiap aspek ya. Ya, terintegrasi Pak. Betul. Kalau sifatnya terintegrasi itu saya jadi ingat beberapa tahun yang lalu ketika KI 1, KI 2, KI 3, KI 4 yang dititipkan tuh pada guru PPKN, yang dititipkan pada guru agama, sehingga bebannya itu akan menjadi ada seorang guru korban ya. Dengan kata integrasi gitu ya. Makanya sekarang ada mata pelajaran coding. Nah, sepertinya Pak Tri atau tim tim PKN ini harus banyak diskusi juga dengan Pak Haji ya. Dengan Pak Haji sebagai guru informatika Pak Tri. Jadi ada versi kolbannya, ini versi balendahnya gitu ya, sampai satu balendahnya. Sama-sama di bidang yang sama. Kalau Pak Haji memang bisnis prosesnya sebagai implementator pembelajaran coding, dan Pak Tri juga sama punya napas di sana. Saya barangkali menjawabnya dari aspek pendidikannya, dari aspek pembelajarannya terutama. Pak Haji ada yang mau disampaikan? Pak Haji selama ini pembelajaran coding di fase 7 ya? Fase berapa sih? 7 F? B ya? B? Fase D. Fase D itu sudah dibekali CP belum Pak? Sudah ya? CP-nya apa Pak untuk fase D? Itu belum ke algoritma, baru analisis data, berpikir komputasional Pak. Jadi memang inline banget gitu. Artinya Pak Kris menembak skill gurunya untuk semakin ditingkatkan, sedangkan Pak Haji itu punya tanggung jawab CP yang clear dan terkait dengan berpikir komputasi. Jadi nyambung nih Pak Haji. Apa kata Pak Haji nyambung? Saya baru datang kan gitu ya. Begitu. Apalagi ya? Sudah semester berapa ini Pak Haji berarti? Sudah berapa lama? Satu semester ini ya baru jalan ya? Baru jalan. Berarti Pak Haji kemarin ikutan pelatihan di mana? kalau yang coding itu kemarin itu Pak Ramdan. Di UPI atau di mana? yang ikutnya ya dari tipikal Dari UPI ya? Dari UPI ya. Pembelajaran coding di TK juga sudah masuk pembelajaran coding Pak Tri. Dan saya lihat juga, betul, setiap yang Pak Tri bawa robot MOS itu minggu kemarin saya di Taman Kanak-kanak ada ragam sumber belajar, ragam media belajar persis seperti Pak Tri bawa, bukan persis. Learning Resources logonya sama Pak Tri. Saya juga sering memantau di website itu atau e-commerce gitu. Kemudian saya bicara anak TK pembelajaran codingnya seperti apa? Ya memang untuk melatih keterampilan analisis data tahap awal gitu ya. Dari dulu sebetulnya di TK juga sudah apa istilahnya ya? Sudah dituntut untuk berpikir lebih kreatif tapi dengan konteks-konteks yang dulu mungkin belum menggunakan istilah kecerdasan buatan dan lain sebagainya. Betul. Tidak terstruktur, tidak diamanatkan dalam kalau sekarang istilahnya CP ya, kalau dulu mungkin apa kan gitu ya. Kalau sekarang kan lebih diamanatkan, lebih terstruktur, lebih terintegrasi. Sehingga saya lihat programnya ya saya sebut tim kami ini, tim dari Koban dan UPI yang berkolaborasi ini inline dengan pembelajaran coding. Inline banget dengan pembelajaran coding. Jadi ada CP terkait dengan berpikir komputasi ya Pak. Dari 4 dimensi komputasi semuanya ditargetkan untuk kelas fase D. kemarin itu di jenjang kelas sekolah kan Berjenjang ada jenjang kelas 9 kemarin. pada jenjang kelas 9 dengan semua aspek yang algoritma, dekomposisi, semuanya ya? Oh semuanya. Luar biasa ya. Kelas B itu umur berapa tahun Pak Firman? Kelas B itu 12 ya. 13 pokoknya 12 sampai 18 itu ya sama aja. Guru-gurunya sih ya. Nah, anaknya kan Pak Rakat gitu ya. Nah, kan gitu kan rokat panjang gitu ya, ada idenya. Nah, guru-gurunya siap. Nah, Pak Tri menjawab
pertanyaan saya tadi atau pertanyaan kita bersama tadi, dengan ikhtiar melalui program pengabdian ini tentu ada ya, kami sebagai peneliti pasti berjanji meningkat ya Bapak Ibu ya, pasti meningkat, ada keterampilan yang meningkat, ada hal-hal yang secara terurut juga meningkat, tapi ya tadi tentu ada beberapa rangkaian yang akan kita lalui sehingga kita perlu pembuktian ini meningkat atau tidak. Karena bagi kami di bidang pendidikan, secanggih apapun teknologinya, kalau tidak meningkatkan, kita simpan di folder, kosongkan gitu ya. Selama itu tidak membantu, tidak memfasilitasi, atau bahkan jadi paradoks, menyusahkan guru dan lain sebagainya, ya kan jadinya tidak inline dengan harapan. Itu mungkin nanti sedikit tambahan dari saya. Saya kembalikan lagi ke Pak Hafiz. Tanya Oh, ke Pak Krisel tadi yang saya ini. kemarin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya untuk memberikan saya waktu untuk bertanya, dan mohon maaf kepada rekan-rekan semua dan juga tim dari Polban karena saya terlambat. Yang akan saya tanyakan ada dua hal. Yang pertama di luar materi, yang kedua terkait dengan materi. Kalau yang pertama tentang PKM itu pengabdian kepada masyarakat yang sudah ada dalam kurikulum perguruan tinggi mungkin ya. Nah, yang PKM yang dilakukan sekarang oleh Politeknik Bandung ini terkait dengan mata kuliah apa atau sudah bersinergi atau diintegrasikan dengan seluruh mata kuliah. Ini ditujukan untuk mahasiswa tingkat berapa? S2, S3 atau S1 atau kolaborasi, itu yang pertama. Yang kedua, berbicara tentang coding, saya dulu pernah pelatihan, tapi codingnya itu bukan seperti coding yang dilatihkan atau dididikan ke TK, SD, SMP. Dulu itu codingnya itu untuk para lansia kayak saya mungkin ya, pelatihannya itu orang 5 ke atas. Oh ya, saya mau baru 53 tahun. Ketika belajar coding itu, jadi di Canva Pak, kami ada Canva coding. Nah, jadi si codingnya itu dari kata-kata kita, lalu langsung muncul coding di media ajaib. Ya, pakai kata-kata kita, prompt gitu ya, pakai prompt, langsung muncul codingnya. Akhirnya muncul sesuatu yang sudah yang sesuai dengan yang kita inginkan. Dulu itu saya membuat penilaian. Jadi penilaiannya itu apa? Nanti setelah kita memasukkan nilai, langsung deskripsinya tuh muncul kayak di rapor gitu. Nah, terus absensi juga pakai coding tersebut. Nah, terus tadi juga ada tentang komputasional, berpikir seperti komputer. Itu nanti bisa diterapkan di seluruh mata pelajaran, karena dalam PKM juga kalau secara capaian pembelajaran belum ada komputasionalnya, tapi cara berpikir komputasionalnya itu ada. Misalnya menerapkan apa yang dalam CP itu, misalnya memahami tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, bagaimana mereka mempresentasikan cara berpikir mereka menggunakan teknologi atau digitalisasi. Nah, apakah nanti kita akan diberikan cara-cara bagaimana supaya kita juga sebagai guru bisa mempraktekkan itu lalu diserap oleh siswanya. Itu saja pertanyaannya. Tapi yang paling penting dari nomor 1 itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama itu PKM ini terintegrasi. Kita kan memang dengan informatika, ini fokusnya ke informatika pertama, berpikir profesional. Jadi di Polban sendiri tidak hanya menggunakan ini robot mouse, ada juga Bebras juga sama fungsional thinking, tapi dari sisi problem solving, pembelajaran matematika.
Jadi kadang kita itu ada yang pernah ikut bebras, Bapak Ibu. Jadi bebras itu diberikan soal. Sebenarnya soal itu mudah, bisa diselesaikan dalam hitungan detik. Yang sulit itu adalah levelnya, ada levelnya seperti pramuka, level 1, level 2. Yang jadi masalah itu kita tidak terbiasa untuk menyelesaikan masalah yang sifatnya problem solving. Jadi kita itu terbiasa mekanistik, jadi menyelesaikannya kalau ada rumusnya baru bisa. Tapi kalau dikasih soal cerita jadi dikit yang beda atau diputar-putar ya kita udah pusing. Padahal ada langkah lain untuk solusi dan kita adalah bebras. Itu bagian dari informatika. Jadi ada beberapa dosen kami yang menjadi biro bebras di nasional. Tapi kita nggak main di sana. Jadi ada banyak hal. Tahun pertama saya jadi dosen, saya ikut bebras. Tapi saya lihat bebras itu lebih ke tadi ke matematikanya, tapi bukan ke banyak mata pelajaran. Saya pengennya gimana caranya mata pelajaran selain STEM, IT bisa ikut juga, karena cara berpikir konvensional thinking, berpikir konvensional itu bisa dipakai di mana aja. Contohnya kita sering nonton ada konten, ada anak SMP atau SMA tiba-tiba ditanya misalnya sebutkan 5 negara Eropa misalnya, tiba-tiba ngomong Tasik gitu kan, ini nggak pernah belajar atau apa. Tapi kalau misalnya mereka berpikir konvensional, mereka pasti berpikir itu pattern dulu. Oh, negara Eropa, kira-kira saya suka nonton bola nih, misalnya Eropa Barat, Eropa Timur atau Eropa. Jadi terstruktur. Jadi nggak, kalau sekarang kelihatannya ya asal jiplak aja gitu kan. Ada yang kurang, tapi sebenarnya semua mata pelajaran asal kita tahu cara berpikirnya gitu ya, bisa digunakan. Jangan salah kayak biologi itu sulit. Saya zaman dulu menghafalkan banyak misalnya sendi dan lain tulang dan itu dihafalkan gitu. Ternyata bisa jadi jangan kayak gitu mikirnya. Di biokomposisi aja, tulangnya dipisah-pisah, tulang apa yang dihafalkan. Jadi kalau gitu ya lebih mudah dihafalkan atau lebih mudah dipelajari seperti itu. Mungkin saya dua pertanyaan tadi sudah terjawab. Dan satu lagi, mahasiswa mana? Sebenarnya awalnya kita fokusnya ke mahasiswa informatika Bu. Sekarang itu masih informatika. Tapi tahun ini ada juga mahasiswa elektro ya ikut, karena awalnya kita itu pengen bikin robot mouse itu dari nol, nggak membeli karena terlihat. Jadi semakin tahun semakin mahal karena banyak yang suka juga dan sudah digunakan secara masif sekarang. Jadi semakin mahal. Kita tuh pengen bikin dari nol. Tapi masalahnya komponennya itu yang mahal. Meskipun kita bikinnya dari nol, nggak akan semurah ya beli. Jadi misalnya 400.000 beli, bikin lebih mahal. Nah itu jadi kita juga bingung dari sisi. Tapi mudah-mudahan dengan adanya dari anak elektro sekarang ada bisa tahu mekanistiknya kayak gimana, bisa membuat dari nol. Sebenarnya kalau kita kan informatika kita nggak tahu secara hardware, tapi kalau misalnya orang elektro tahu bisa. Mungkin kita dikasih sebenarnya ada open source-nya nih, tapi kita nggak ngerti ini tuh komponennya buat apa. Tapi ada alternatifnya enggak yang bisa dibeli secara lokal gitu supaya bisa dibeli. Tadi kita sekali lagi kita nggak hanya mahasiswa informatika, karena ini bisa untuk segala prodi gitu. Terus pertanyaan ketiga terkait tadi coding, terus keluar apa itu prompting namanya Bu. Nanti kita ajarkan prompting. Tadi kita sudah mencontohkan di pelatihan kedua ini, di tanggal hari Sabtu tanggal 15 kita bakal ngedesain problem. Kalau kemarin itu kita desainnya masih cari image di Google atau apa gitu. Kalau sekarang tinggal nyuruh aja, tinggal nyuruh supaya dan bisa kita edit sesukanya. Nah, ini tadi contohnya. Jadi ini kita pengen bikin gambar, ini namanya image generatif. Kita ingin gambar ini era Kartini tapi nggak mirip ya, lebih lucu, lebih mudah.
Tapi secara bajunya mirip ya. Awalnya di atasnya itu pahlawan Indonesia, jadi dia kita ingin ganti teksnya, labelnya menjadi anak hati itu otomatis kita nggak usah mengerti Photoshop atau produk-produk apa editing nggak usah, langsung aja. Lalu tadi kita yang soalnya Pak Firman terkait dinamika penduduk dan Citarum, kita pengen visualisasikan tumpukan sampah di sungai dan daerah kumuh ini kan di prompting. Nanti kita ajarkan, sayangnya promptingnya masih bahasa Inggris. Nanti kita ajarkan caranya tools-toolsnya istilahnya kata-kata kuncinya supaya bisa menghasilkan seperti ini. Lalu bisa bikin infografik seperti ini. Ini juga langsung jadi, saya suka kaget itu. Ya, ini AI, ini full AI. Ini Bapak Ibu bisa bikin poster, tapi mungkin kalau poster ada yang tidak harus dicek juga, ada yang tidak valid, misalnya itu benar aliran sungainya seperti itu, misalnya diganti petanya, tapi kalau yang sudah oke ya ada masalah. Oh, kalau ini enggak sih. Oh ya di betul. Jadi kalau di etika AI sendiri segala yang dibuat AI itu open. Karena kayak apa sih yang viral itu Tung Saul, jadi kan pernah tuh Tung Saul itu merasa ini tuh ide dia gitu, dia pengen menghakikan, itu tidak bisa. Malah ibu bapak ibu ke pasar kaget lihat kaos Tung Saul dengan enak, orang bisa ngeprint itu kan jadi open sama. Jadi sayangnya itu kalau kita bikin produk AI itu kita nggak bisa hakikan apa tapi ya tidak dipatenkan dan kawan-kawan. Jadi hanya bisa digunakan saja untuk pendidikan. Dari sisi etikanya seperti itu. Saya pernah lihat tuh yang jadi pelajaran sejarah itu bisa divisualisasikan seperti film, seperti kita ada berada di zaman Sriwijaya, ada itu seperti nyata banget, real banget. Apakah kita akan belajar seperti itu? Oh itu bang. Kalau dari sisi kontennya konten ke image saja. Ya. Kalau itu ibu kalau belajar awalnya dari sini bisa di extend dan video. Sebenarnya sama aja secara proses, tapi harus sabar karena kalau video itu dia hanya 5 detik. Jadi yang susah itu kalau misalnya ilmu yang mahal yang susah itu supaya bikin videonya konsisten. Kalau gambar mah kan gampang sekali udah jadi edit. Kalau video itu susah. Gimana caranya bikin dari kalau menit 1 sampai 5 oke gitu. 5 ke 10 kita promptingnya beda sendiri gitu. Secara style, secara lingkungan, secara warna itu beda. Itu yang mahal itu tadi yang ilmu itu yang mungkin harus dipelajarinya nggak sehari 2 hari, cuma harus sering sampai ketemu ya ini atau ya mungkin kalau gitu kita nggak akan ngajarin itu, kita lebih ke sisi gambarnya. Kenapa? Karena kita masukin ke karmat kita solusi tahun lalu ada request tahun lalu tuh kita bikin problemnya lama gitu kan, bikinnya lama, si ngeprintnya dan kawan-kawannya. Kalau sekarang mah insya Allah lebih cepat. Mungkin itu Bu 3 pertanyaan sudah dijawab. Mungkin ada lagi. Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan ini saya mengajar kelas 9. Materinya bangun ruang sisi lengkung. Nah, bangun ruang sisi lengkung itu ada 3, ada tabung, kerucut, dan bola. Nah, di tabung sendiri itu berarti bangun ruangnya yang dipelajari yaitu siswa harus dapat menentukan luas permukaan tabung, kemudian luas permukaan tabung tanpa tutup, luas selimut tabung, kemudian volume tabung. Menurut kita sebagai guru, rumus itu pendek-pendek, mudah diingat lah gitu.
Tapi pada kenyataannya setelah dilakukan tanya jawab sudah melalui percobaannya menggunakan media kertas, memang saya menggunakan media kertas atau media yang ada di kehidupan sehari-hari, misalkan kaleng minuman atau kaleng makanan, titik dan sebagainya. Tapi masih belum berhasil gitu. Jadi misalkan sudah dilaksanakan beberapa minggu penjelasan itu, nah minggu yang berikutnya, 2 minggu yang akan datang itu ditanya lagi nggak bisa jawab, lupa. Nah itu mungkin apakah dengan menggunakan media yang nanti ditampilkan untuk pelatihan ini bisa mengingat atau tidak? Karena untuk tabung sendiri kalau saya berikan ini ada 4, ada luas permukaan tabung tanpa tutup, luas selimut tabung, kemudian volume tabung. Kemudian untuk kerucut itu ada luas permukaan kerucut, luas selimut kerucut, dan satu lagi luas volume kerucut, ada 3. Kemudian ada lagi di bola itu luas permukaan bola, luas setengah bola, kemudian luas setengah bola pejal, ada lagi volume bola. Jadi rumus yang harus dihafal atau yang harus diingat oleh siswa itu kurang lebih ada 11. Jadi 4 ditambah 3 tambah 4 jadi ada 11. Nah mereka itu sepertinya kesulitan untuk mengingat. Nah pertanyaan saya, apakah dengan pelatihan ini bisa membantu kepada siswa untuk mengingat ke-11 rumus itu dengan begitu cepat dan mudah? Terima kasih pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan menarik dan mungkin tidak bisa dijawab sekarang. Harus berpikir dulu. Jadi kalau apakah ada kesamaan dari setiap rumus? Nah, setiap rumus pasti ada kesamaan. Mungkin dari sana aja gitu. Dari sana yang bisa direpetisi diulang-ulang untuk dipelajari. Jadi kalau bisa jadi kalau tahun lalu itu ada kelompoknya Pak Pandang ya. Kelompok Pandang itu menggunakan robot mouse itu bukan di selama pelatihan selama mata pelajaran tidak, tapi di akhir sebagai tes ya Pak, sebagai asesmen. Bisa jadi digunakan sebagai asesmen. Jadi dilatihnya itu, dipacunya itu misalnya dengan hadiah apa yang paling banyak atau kelompok yang berhasil menjawab paling banyak persoalan bisa mendapat apa. Jadi kan kadang-kadang kita kenapa menghafal sesuatu tapi tidak apa-apa berarti tidak penting gitu kan, tidak sederhananya seperti itu. Tapi kalau misalnya ke anak kecil gitu ya, ditanya anomali itu nama-namanya sekompleks itu dia apa? Saya juga bingung gimana cara hafal ini gitu. Ini apa? Karena mungkin penting gitu untuk dia, karena bergaul bersama temannya, ngobrolin gitu. Seandainya seperti itu ya mungkin tadi repetisinya ini simpan untuk evaluasi. Itu dari gambaran saya. Tapi bisa jadi untuk di-desain gimana caranya untuk membuat itu beda hal. Untuk membuat supaya lebih ingat itu beda hal. Nah, harus dipikirkan kira-kira ngedesainnya di sisi mana, di sisi dekomposisi, abstraksi atau algoritma saja atau gimana. Itu sih ada di sini. Mungkin Pak dari sisi pendidikan ini ya. Ibu mengingat itu level kognisi paling bawah. Iya memang. Kan dasar. Paling dasar itu mengingat. Artinya belum itu kalau dia nggak ingat dia nggak bisa ke tahap selanjutnya ya. Iya betul. Nah, kalau ingat aja susah, apalagi memahaminya, apalagi menerapkan, apalagi mensintesa dan sebagainya. Kata saya dulu, pertanyaannya sederhana nih, referensinya itu aja jam berapa? Iya, ada memang ada pengaruh juga ya. Mengingat rumus di jam 2 siang atau di jam 11 masa-masa lapar itu juga pasti jadi faktor gitu. Secara fondasi teori ada analisis karakteristik peserta didik dan pemilih. Itu juga perlu kita ekspos. Tadi Pak Kris menyampaikan
setiap karakteristik mapel tentu penempatannya atau posisi si apa disebutnya ya, robot mouse ya, kita sebut robot mouse ya, itu pasti tidak sama. Bahasa Indonesia misalnya idealnya di opening saja misalnya, atau ibu misalnya dugaan saya sendiri, misalnya betul-betul jadi the heart of the matter-nya gitu, jadi di bagian materinya itu memang betul-betul menggunakan si robot mouse. Tadi yang Pak yang di asesmen nih, ada yang jadi sepertinya Bapak Ibu sangat mutlak menurut saya untuk menentukan tahap awal sebelum apapun itu dilakukan di pembelajaran. Tahap awal itu apa? Identifikasi apapun ada di kelas. Jamnya jam berapa perlu diidentifikasi. Visualnya itu ada berapa persen, auditorinya ada berapa persen. Kemungkinan dengan robot begini tipe pembelajar mana yang paling dekat? Visual, auditori atau kinestetik? Sepertinya kinestetik. Kita analisis di kelas kita, di mata pelajaran kita yang kinestetik berapa orang? Kalau semua misalnya nanti output dan jadi outcome-nya itu tidak terlalu baik juga, atau bahkan kita bisa mengidentifikasi ternyata betul ucapan Pak Firman yang kinestetik lender itu dia lebih output itu lebih bagus. Berarti kita bisa menyimpulkan media ini cocok dengan gaya belajar yang kinestetik, bergerak soalnya. Yang auditif ya nanti kan karena syaratnya tadi secara riset kita itu yang standar kita adalah yang kinestetik. Itu mungkin yang visual masih bisa ngikutin, tapi yang auditif kan belum tentu misalnya gitu. Sesederhana bertanya seperti saya tadi, saya jadi membayangkan ada 11 rumus yang harus dihafal. Jangan-jangan 11 rumus itu misalnya diterangkannya di jam 11 siang menjelang istirahat, perut lagi lapar, apalagi ibu tadi malam misalnya tidak jadi dapat arisan, marah-marah gitu di kelas. Ya gitu mau bicara apa, mau menjelaskan sehebat apa, apalagi belum gajian katanya, mau menjelaskan sehebat apapun, sepertinya hasilnya bla 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 dan sebagainya. Bisa jadi karena itu. Kertas saya mengapresiasi ibu menggunakan media sederhana, betul media sederhana, karena bagi kita itu tidak ada istilah media yang keren, tidak ada istilah media yang canggih dan lain sebagainya. Yang ada adalah media yang efektif. Kalau memang di situ adanya kertas, kalau di situ memang adanya daun-daunan dan sebagainya, ya itu saja gitu maksudnya. Selama itu goalsnya oke tercapai, nah itu berarti yang paling ideal di kelas itu. Di mata pelajaran yang lain tentu berbeda. Tadi ibu ada yang mulai mengimajinasikan learning immersive dibawa ke kerajaan di Mandalore dan lain sebagainya. Tentu ada investasi yang lebih mahal dibandingkan dengan yang menggunakan kertas saja. Itu. Tambahan lagi ya. Ini memang betul. Jadi kalau matematika itu kalau udah di jam terakhir, istirahat itu kan ada dua. Betul. Istirahat jam yang pertama sama jam terakhir itu jam berapa? Jam 1. Jam 1. Iya, jam 1 lebih. Nah itu berbeda. Memang saya pada saat pernah ada masuk jam 1 lebih lah, udah istirahat kedua. Jangankan untuk menerima pelajaran, saya masuk aja muka mereka udah berbeda gitu. Ada lokasi kirim dulu. Itu untuk matematika ya, tapi untuk pelajarannya ini mungkin senang ya. Untuk saya matematika udah mereka tuh mukanya udah beda gitu. Ada yang pelajaran gitu. Ibu baca kurikulum ya, mata pelajaran matematika itu jangan di hari Senin dan jangan jam 1. Kalau hari itu boleh lah, tapi kalau jam 1 sepertinya kurang ramah dengan kognisi. Karena apa istilahnya ya? Matematika itu seramah apapun, ya seramah apapun gitu. Pasti tangkapan kognisnya beda dengan mata pelajaran yang lain. Matematika. Saya lah misalnya ya korban matematika misalnya Bu ya, misalnya. Dulu saya pernah suka matematika karena subjektif gurunya asik Bu. Tiap mata pelajaran matematika itu kita pernah di kelas. Dibawa ke kebun sekolah lah, terus ngambil ayam setelah itulah gitu ya. Tapi dia dalam tanda kutip pintar menghubungkan aktivitas yang tadi seolah-olah main dihubungkan dengan mata pelajaran.
seneng banget, tapi di pas SMA-nya misalnya ketemu dengan matematika yang karena mungkin levelnya lebih tinggi, lebih abstrak, lebih banyak di kelas dan lain sebagainya. Oh ternyata matematika itu memang karakteristiknya harus khusus gitu ya, harus turun pendekatan yang lebih fun dan lain sebagainya. Nah harapannya dengan saya yakin siswa ketika ngeliat robot mouse dengan apa ya, dengan trigger robot mouse saja main, bawaannya kan main gitu ya. Kan patut diduga di matematika ini akan sangat helpful, akan sangat membantu. Tapi kan kalau bicara tentang output, apalagi outcome, belum tentu kan gitu ya. Kita lihat saja nanti apakah ini akan berdampak pada output dan outcome yang bagus, atau bahkan nanti Ibu bisa menyimpulkan nih Pak Tris, kata Bu Ika, kata Bu Ika, bagusan dengan output pakai kertas kata Bu Ika dibandingkan dengan robot. Kan kita tidak tahu. Tapi hipotesa awal kita ini akan efektif. Nah, sama-sama nanti kita buktikan selama training dan lain sebagainya dampaknya akan seperti apa. Itu dari perspektif pembelajarannya mungkin Pak. Ada tambahan lagi sebenarnya selain dari kertas, ini ada kami dari di sekolah dan kirim dari PT Pudak. PT Pudak itu alat-alat peraga ya, yang di Kemendikbud ya, di Bandung ya, kalau salah. Jadi dikirim, memang ada alat peraganya untuk menentukan misalkan volume kerucut itu kan 1/3 dari volume tabung. Karena dia ada alat bendanya, ada kerucut yang bisa dimasukkan ke dalam tabung, bahwa nanti tinggi tabung dengan tinggi kerucut sama, jadinya sama. Pernah saya juga melakukan itu, tapi itu juga belum berhasil semua gitu ya, belum maksimal, tetap aja banyak yang lupa. Nah ini padahal tadi dengan kertas, ini dengan benda yang tadi dari PT Pudak. Nah harapan saya dengan adanya ini bisa membantu juga gitu. Jadi nanti dari apa tiga media yang diberikan itu mudah-mudahan ada tambahannya, ada perubahan. Mudah-mudahan itu nanti manualnya ditolak, asal kita diterima ya. Matematik, bahasa matematik. Nah masih ada duga begitu. Tapi kalau saya lihat dari Ibu, sepertinya banyak ketawa di kelas ya, senang sama siswanya pada Ibu. Iya tahu. Permasalahannya saya memang nggak terlalu ini sih Pak, dibuat enjoy. Iya, permasalahannya ditempatkan di jam 1 sepertinya. Pak kasih gitu dulu mana? Itu mungkin saya juga Pak Tris. Mungkin ada pertanyaan lagi. Saya lagi penasaran aja itu untuk Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tris dan Pak Arif. Pak Gemar. Ya, Pak. Kebetulan saya tuh sedang mengembangkan sebuah model pembelajaran versi saya. Nah, sebenarnya inspirasinya awalnya dari sini, dari games sektor pikir. Terus saya waktu PPB pernah membaca informasi mengenai perkembangan peserta didik di usia SMP itu, ternyata mereka itu lebih amigdalanya lebih berkembang ketimbang yang bagian otak untuk dewasanya. Jadi sangat sulit ke depan ketika guru itu membendung energi fisiknya, karena anak-anak itu senang senang bergerak. Makanya saya waktu PPD itu mengembangkan salah satu judul itu Study Move Education Growth, dan alhamdulillah saya terapkan itu setelah PPD di Oktober sampai November sekarang, dan alhamdulillah ada perubahan Pak, yang dimana pertama saya itu berfokusnya pada gimana anak itu bergerak, bagaimana di kelas itu jangan sampai anak itu diam. Dan ketika anak bergerak, nah di situ mulai ada kayak attention Pak, dan saya berhasil menemukan attention itu dan pandang memvalidasi tersebut. Oh ya Pak Firman, karena ada attention, pernah observasi waktu itu attentionnya sudah mulai ada. Nah saya itu barusan berpikir kompensasi. Sebenarnya saya nggak tahu awalnya, tapi setelah saya dengarkan penjelasan Pak Gema dan Pak Tri, oh ternyata saya sudah praktekkan itu. Salah satunya
pada running dictation Pak, yang dimana anak itu ini teknik games Pak, dimana anak itu ini sebenarnya metode bahasa Indonesia, tapi saya terapkan di Indonesia di IPS, dimana anak itu dibagi tim, karena saya yakin dengan metode tim itu anak sudah mulai membagi peran, nah itu fokusnya. Nah setelah saya bagi tim, anak itu kan tadi ada yang audio, ada yang visual, ada yang kinestetik. Nah running dictation itu kan dimana setiap kelompok itu berlari Pak, menemukan informasi, membaca informasi terus disampaikan ke kelompoknya untuk ditulis lagi. Nah di situ mulai ada, dan setelah saya lakukan running dictation, kemudian saya lakukan klasikal dan benar Pak, tidak ada yang ngobrol di situ. Anak-anak tuh kayak memperhatikan, dan itu divalidasi juga oleh Pak. Dan ketika saya buat studi kasus, misalkan ada ya kasus itu kan kasus Pak informasinya. Nah si kasus tersebut ketika saya buat pertanyaan, anak itu langsung lupa menurut saya. Jadi tanpa menghafalkan, ternyata mereka ketika saya kasih stimulus seperti itu, informasi anak lebih mudah menyerap informasi itu ketika bergerak gitu, ketimbang diam gitu. Nah di berbagai kompetisinya juga saya praktikan di asesmen post test. Nah setiap beres materi saya pasti adakan post test. Nah salah satunya kan untuk PAMU itu taksonominya solo ya Pak, bukan belum lagi, yang dimana ada uni, multi, relational, sama abstraction. Nah saya di multi itu sudah mulai bisa dipraktekkan berpikir kompetisi. Salah satunya ada contoh seperti ini Pak, saya buatkan bulan malam saya buatkan malam buat apa? soal Pak, soal nah, ini contoh multi strukturnya taksonominya. Perhatikan data berikut. 1. Seorang anak tukang beca menjadi pengusaha sukses. 2. Seorang guru pindah mengajar di sekolah lain dengan jabatan yang sama. 3. Seorang cucu panglima di penjara. Ketiga contoh di atas menunjukkan bentuk mobilitas sosial yang berbeda. Urutan yang tepat adalah A. Vertikal naik integrasi, horizontal vertikal turun. Nah, jadi opsinya itu mulai mengarahkan anak itu berpikir terstruktur. Nah itu mungkin ilmu yang saya dapatkan hari ini ternyata untuk membimbing anak dia tadi ya, karena Indonesia itu Pak benar Pak, kita berada di level 1 Pak. Menurut penelitian McKinsey itu ada 5 level kan kondisi pendidikan itu. Indonesia masih di level 1 literasinya. Makanya tadi gak heran ketika Pak Chris bilang asik kan. Memang karena anak-anak kita itu masih dalam literasi dan numerasinya masih kurang. Maka dari itu mungkin ini bisa jadi jawaban ya Pak. Mungkin bisa jadi tambahan juga mengenai bagaimana menggunakan atau memanfaatkan mouse robot ini. Sebenarnya mouse robot itu hanya instrumennya saja, tapi tujuan dibalik itu adalah membimbing anak agar bisa berpikir secara terstruktur gitu Pak, kalau yang saya tangkap gitu. Dan mungkin itu saja jadi pengalaman saya. Dan pertanyaannya, apakah dengan model ini bisa meningkatkan literasi dan numerasi murid di kalangan SMP gitu. Terima kasih Pak. Oh ya, terus ya. Kalau saya bupati sudah saya kasih voucher umroh Pak. Bupati. Pertanyaannya panjang. Saya pengen. Oke, jadi sudah, kalau saya sih nggak menjadikan pastinya, karena itu tools sebenarnya yang bisa membuat numerasi naik atau tidak itu ya dari konten lokal di sini. Di sini kita hanya membantu dari sisi alat dan bahan. Jadi kan kita dari cita-citanya itu kan AKPD digitalnya itu sebenarnya. Kalau misalnya dan peningkatan dari CP-nya.
mungkin ada outcome yang nyeret mungkin dari hasil pelatihan ini, ya alhamdulillah gitu. Tapi apakah itu benar-benar menjadi janji kita? Enggak, karena kita fokusnya tadi lebih ke dua komponen profesional. Tapi bisa jadi tadi membantu abstraksi dan terutama dekomposisi itu benar-benar ya benar-benar ilmu yang sangat cara berpikir yang sangat baik, itu sangat bagus. Apalagi kalau di kami yang di informatika sampai juga mungkin akan digunakan terus, karena kita kalau nggak pakai itu ya stres banget, karena belajar informatika itu sangat ini jadi awalnya itu mudah Pak, terus tiba-tiba jadi sulit gitu. Tapi kalau kita nggak berpikir ternyata pelajaran-pelajaran yang lampau itu membantu next stepnya gitu. Kalau kita misalnya udah satu bab terus dia dilupakan, emang kesananya berat gitu. Tapi kalau terus menerus bahwa itu bagian dari penyelesaian masalah yang kecil-kecil, kita bisa survive, minimal survive gitu. Dan dekomposisi itu yang menurut saya bisa digunakan untuk semua mata pelajaran dan bisa meningkatkan numerasi dan literasi, udah pasti kalau, tapi bukan bagian dari itu kita, karena kita nggak punya instrumen luar itu. Kita instrumennya lebih ke nanti observasi dari sisi sebenarnya dari sisi abstraksi dan dekomposisi berdasarkan alat yang kita buat. Selain misalnya tadi dari sisi matematika, dari sisi IPS, cita-cita dan lain-lain, itu benar-benar kita berikan next step-nya Bapak Ibu supaya menggunakan terus. Dan itu Pak, jadi ada pengalaman kalau saya menurut saya seperti ini kan bebas. Dan saya cukup atau kurang argumen? Ada 9 direksi belajar yang saya punya. Yang paling tinggi itu apa Pak Firman? Latihan ya. Yang pertama apa? Yang pertama itu atensi. Jadi disampaikan Pak Firman, atensi aja dulu. Kalau tidak atensi, mau repetisi pengulangan sampai dengan puncaknya pelatihan itu gak akan jalan. Mendapatkan perhatian itu jadi momok yang krusial di pembelajaran. Kalau udah nggak fokus, nggak nerima, secanggih apapun metode yang Pak Firman buat itu sudah istilahnya ya sulit lah. Makanya kita berupaya dengan ragam ide dalam kepala kita, bagaimana kita bisa mengkonstruk agar atensinya itu dapat di awal. Karena atensi itu jadi prinsip belajar yang paling fundamental. Kalau udah dapat atensi, perhatian, kesananya itu oke pasti. Ada prinsip pengulangan, prinsip latihan, apalagi ya motivasi dan lain sebagainya. Tapi yang paling basic itu adalah attention, perhatian. Kalau sudah fokus, senang nerima kita dan dalam tanda kutip atensinya udah maksimal, itu pasti ikutin ngalir dengan baik kesananya. Jadi pertanyaan Pak Firman itu kan sebenarnya pertanyaan penelitian. Apakah dapat meningkatkan? Ya kita harus buktikan kan gitu ya. Cuman kan dugaannya, hipotesanya meningkatkan, membantu meningkatkan. Kemudian kalau Pak Firman terganggu dengan surveinya McKinsey ya, atau terganggu dengan survei-survei yang kita itu ada di low paling basic, karena mungkin surveinya terlalu mengenerate seluruh populasi yang ada di Indonesia. Saya sih tidak yakin bahwa Indonesia itu ada di level paling bawah atau skor numerasinya itu selalu paling bawah. Ya tidak bisa dibandingkan Bandung dengan Punten, dengan Manokwari Selatan. Cara mereka menangkap data pun kita tidak tahu, maksudnya tidak fair. Jangan dibandingkan kita dengan Singapura, tapi coba bandingkan Jakarta dengan Singapura atau Bandung dengan Singapura, kita pasti bisa head to head lah gitu istilahnya. Jadi jangan berpikir nanti ya, itu masih cara menangkap datanya aja yang ala mereka sebetulnya. Kasih aja kita duit berapa sekian untuk mensurvei yang agak lebih head to head gitu maksudnya. Itu pasti kita tidak akan ada di, karena Pak Firman juga kan tadi membuat cara yang cerdas untuk melakukan pembelajaran yang prinsipnya bagus gitu istilahnya. Makanya tadi saya bilang kalau saya bupati sudah saya kasih voucher umroh, tapi karena saya bukan bupati ya doakan saja saya Pak Firman. Pertanyaannya pertanyaan seputar itu hadiah umroh. Apalagi kalau saya gubernur mau apapun saya kasih nih Pak Firman.
Karena bukan gubernur yang mohon maaf, saya hanya bisa mendoakan saja. Itu Pak Firman kan? Kirain Pak Firman yang saya dengarkan penjelasan Bapak tadi itu meskipun dalam konteks satu ruang lingkup PPG itu sudah level tertinggi seorang guru mengandang sesuatu, mengembangkan model itu ada di level 6 itu sarjana ya. S3 itu berapa? Level 8 atau 10? 10 ya. Itu kan pikiran-pikiran yang mengembangkan model itu kan sudah tingkat tinggi sebetulnya gitu. Ya, silahkan kalau mau disumbang untuk pergi ke Palestina. Doakan katanya, doakan yang Bu Ika. Soalnya Pak Firman itu adalah murid saya. Oh, maaf ya. Ini murid Ika, suami saya. Oh, itu suami Tadi Pak ini Mak nambahin. Tadi memang betul kalau di dalam mungkin tidak hanya pelajaran matematika, materi prasyarat itu sangat penting. Materi prasyarat itu artinya untuk mempelajari ilmu yang selanjutnya itu kan ada ilmu yang sebelumnya. Betul. Nah, jadi untuk di matematika contoh, untuk tadi bangun ruang sisi lengkung yang saya ceritakan, mereka itu harus menguasai dulu tentang lingkaran. Karena di dalam bangun ruang sisi lengkung itu ada tabung, lutut bola, kan ada lingkaran. Sedangkan lingkaran itu adalah pelajaran waktu di kelas 8. Nah, seberapa memahaminya dia siswa itu di kelas 8-nya, kalau lingkarannya dia menguasai, biasanya ke bangun ruang sisi lengkung juga dia menguasai. Makanya memang berkesinambungan antara materi yang satu dengan yang lain sebenarnya. Boleh tidak saya menyimpulkan begini? Setiap siswa itu kondisi belajarnya tidak sama. Diferensiasi. Ada yang lebih cepat mengalami prasyarat pengetahuannya. Dia melesat. Artinya jangan menunggu temannya dulu yang belum sampai kali itu ya. Itu barangkali yang dipikirannya Kang Adib dulu untuk mereka belajar itu kan begitu ya. Tapi kan jadinya repot. Banyak turunan permasalahannya lagi kan begitu. Tapi secara prinsip kita harus mengakui maksudnya bahwa prasyarat setiap siswa berangkat pada titik yang sama, tapi tidak akan berjalan dengan kecepatan yang sama. Di mata pelajaran apapun. Ada yang lebih cepat, ada yang lambat. Tapi kita tugas guru adalah mengantarkannya sampai pada garis finish. Mau dia istilahnya 20 tahun nyampe, istilahnya begitulah ya. Terlalu berlebihan tapi istilahnya. Mau 6 jam baru nyampe, ada yang 3 menit nyampe dan lain sebagainya. Ya kita tidak boleh dalam tanda kutip. Kita harus sepakat bahwa mereka itu unik, beda. Tugas kita memfasilitasi agar mereka sampai ke tujuan yang sama. Ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang super cepat, ada yang super lambat barangkali. Bahkan tidak maju-maju, mogok di jalan misalnya dengan banyak variabel dan lain sebagainya. Nah, ini produk ini atau idenya Pak Tris ini mudah-mudahan gitu ya, diduga bisa membantu Bapak Ibu untuk mempercepat gitu ya, mempercepat jalannya belajar anak-anak menuju goal ya. Berarti di sini yang paling berhasil adalah ibu ya. Kalau saya gubernur sudah saya kasih tahu. Itu suami saya, itu saya yang mendidik tiap malam. Saya mendengarkan cerita dia. Oh, saya mendengarkan. Kan diskusi terus di balik suami yang hebat itu ada istri yang aku dikurung Pak, dikurung. Iya. Pak Tris masih ada atau kita sudahi saja? Oh ya mangga Pak. Aku ini. Ya, terima kasih
Kalau saya sih selalu mengupayakan apapun yang bisa saya lakukan gitu. Pertama saya tugas di sana, tapi memang aura chemistry pembelajaran itu lebih menarik Bu. Karena ketika masuk kelas sudah bikin pertanyaan apa yang menarik hari ini, biasanya rada betah di kelas itu. Dan hari ini saya melihat dari Pak Lukman, kemudian dari Pak Lukman, dari Pak Tri, kok rasanya saya dapat insight gitu. Bahwa dari dulu insight-nya bener loh gitu. Ketika kita menganalisis anak dengan tadi pernyataan BK prasyarat, oh iya ada yang berbeda kecepatannya, kemudian ketika melangkah juga ada yang berbeda, dan kita tahu bahwa tujuannya adalah sama. Nah itu juga mungkin bagi saya, mau nyobain, mau ngecek nanti benar nggak gitu. Nanti tinggal di ngobrol sama Pak Lukman gimana nih pertanyaan-pertanyaan Terima kasih Pak Dona, Pak Tri. Mudah-mudahan nanti makin penasaran ketika ini ada format baru dengan LHPD, dengan alat, dan kata kunci Pak Dona tadi, kalau faktor AHA-nya, AHA anak gitu, gitu ya. Ketika lihat sesuatu mungkin inilah yang bisa membuat anak magnetnya makin kuat gitu. Magnet dari perhatian atensinya benar ada nanti. Siapa tahu dari sini bukan hanya sebuah tool saja Pak Guna, Pak Tri. Biasanya kan ini di TV disimpan nanti diulang lagi. Makanya saya bilang Pak Tri, Pak Lukman tolong jaga lilingnya supaya terus nyala. Karena kalau tidak nyala, guru rumah suka lupa lagi. Jadi masalahnya bukan malam Jumat ya, jadi nyala terus. Sama ini juga tiap hari, mudah-mudahan si pengetahuan ini bisa memberi insight dan tadi berdampak pada siswa. Itu saja temannya Pak Tri. Terima kasih Pak Mas. Dari saya sih cukup. Mungkin kalau ada diskusi lagi, di pelatihannya Bapak Ibu jangan lupa tanggal 14, 15 dan 21. Insya Allah kita akan kembali lagi dengan yang lebih siap lagi. Nanti udah dikasih apa? Speaker gitu ya. Udah lebih mantap. Dari saya sih cukup. Sekali itu dari pesan dari Pak Lukman ada konsumsi, makan, kemudian dari uang. Dari saya alhamdulillah sudah diterima dengan baik Pak Lukman, Pak Lukman dan kawan-kawan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi